Oke, kita akan mulai menganalisis second order confirmatory atau yang menggunakan dimensi ya. Jadi dari variabel ini tidak langsung ke indikator tetapi melalui subvariabel atau biasa disebut sebagai dimensi untuk data primer ya. Oke, kita klik new project. Kemudian kita buat di sini dimensi. Klik OK. Yang lama-lamanya boleh ditutup file-file lamanya. Kita close. Kalau memang dia minta di save, kita save. Oke, di sini sudah ada file dimensi ya. Caranya sama seperti tadi, klik double. Nah, kita cari datanya di dimensi PLS. Via, sudah bisa dimensi PLS? Bentar. Ini di-close-in dulu, Bu. Nggak di close juga nggak apa-apa. Langsung new project aja. Oke. Ya. New project, sama caranya tadi, ketik dimensi, kemudian panggil datanya dari data yang kalian simpan. Kemudian kita klik dimensi PLS. Oke. Ya. Yang lain bisa ngikutin caranya sama persis seperti yang tadi ya. Kita klik OK. Oke, dimensi. Nah, karena waktu terbatas kalian boleh lihat saja tanpa praktek, tidak apa-apa. Karena saya mau cepat ya, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Setelah ini kalian ada kuliah kan? Ya, Bu. Ya, di sini sudah hijau, tidak ada missing value dengan sampel 50 records. Kita langsung klik dimensi. Nah, sini muncul indikator. Kita lihat untuk variabel X, di sini ada 5 dimensi atau 5 subvariabel. Nah, contoh misalkan kita variabel induknya atau variabel utamanya adalah kualitas layanan. Kualitas layanan ini terdiri dari 5 dimensi, yaitu tangible, empathy, responsibility, reliability, dan responsiveness dan assurance ya, bukan responsibility. Oke, kita klik X11, kemudian tekan Shift sampai X15. Nah, ini namanya dimensi yang pertama. Oke, kita buat di sini, boleh ininya dibuang, kita kecilin, di zoom out. Nah, oke, kita ganti namanya menjadi X1. Ya, X1 atau dimensi yang pertama. Kita klik misalkan mau di kanan boleh. Nah, sekarang X2, ini untuk dimensi yang kedua variabel X sampai indikatornya ada 5. Ya. Kita lihat. Ini kita rename, sorry. Ini kita bisa taruh di atas. Ini kita rename X2. Ya, mudah-mudahan cukup waktu 5 menit. Kemudian X3. Ada 4 pertanyaan ya, atau 4 indikator. Nah, ini X3. Kita rename X3. Oke, kemudian X4. Ada 4 pertanyaan. Ini yang pakai dimensi-dimensi ya. Kalau sempat dirubah, kalian rubahlah sebelum sidang proposal ya. Minggu depan sudah coba hasil bab 4. Ya, kita akan review yang sudah menyelesaikan bab 4, contohnya sudah ada, yang udah bagi kuesioner pakai Bitly bisa langsung diolah. Ini X4. Ini X5. Anak-anak keuangan yang ada kesulitan boleh ke kampus ya. Saya di kampus nanti ada hari apa ya? Hari Senin ya, insya Allah ya. Atau hari Sabtu. Rename X5. Nah, ini indikator-indikator untuk masing-masing dimensi ya. Nah, baru kita buat variabel utamanya. Variabel utamanya adalah kualitas layanan. Ini disebut second order. Nah, di samping second order confirmatory, kita juga harus membuat first order confirmatory-nya. Caranya, via klik X11, blok semua, tekan Shift, sampai indikator pada dimensi yang terakhir, yaitu X55. Nah, setelah biru, kemudian kita drag ke sini, buat di sini, di tengah-tengah. Nah, ini adalah variabel
independen kualitas layanan. Kita rename, ini adalah kualitas layanan. Klik OK. Nah, biar rapi, kita hide. Caranya, klik kanan, kemudian hide. Kita buat connecting-nya. Ya, ini adalah reflective indikator, sehingga kita panahnya ke arah dimensi. Kalau kita mau buat formatif, dimensi atau formatif indikator, maka arah panahnya dari dimensi ke variabel. Nah, untuk baca itu kalian bisa lihat buku saya ya, apa perbedaan formatif dan reflektif. Oke, ini adalah variabel kualitas layanan dengan menggunakan second order confirmatory. Paham, Via? Paham. Oke, sekarang kita buat Y1 untuk variabel Y, sama persis seperti kita membuat X1. Ya. Kita balik ke select ya. Nah, sama, Y11 sampai Y13. Kita buat di sini. Ya. Kita rename, ini adalah Y1. Kemudian kita buat Y21 sampai dengan Y23. Oke, ini bisa kita taruh di bawah. Bottom, dan kita rename Y2. Agak sedikit ribet, tetapi ini menarik. Sangat menarik kalau kita analisis. Cara analisisnya gimana? Ada di punya Ayu juga ada second order dan first order ya, itu kombinasi. Kalau ini merupakan second order semuanya. Y3 ada 3 pertanyaan juga. Oke, kita masukkan di sini. Kita pindahkan ke kanan. Y3. Asik ya gambar-gambar di Smart PLF ini. Sama caranya yang tadi kita buat first ordernya dari Y11 sampai indikator pada dimensi terakhir yaitu Y33. Tekan shift, klik Y33, tarik sini. Oke, ini adalah variabel independen yang kedua. Atau boleh juga kalian jadikan ini variabel intervening ya. Contoh ini adalah kepuasan. Kepuasan nasabah. Oke, kita hide. Kita perbesar untuk membedakan indikator atau variabel atau dimensi. Berarti kalau dia lebih besar itu adalah variabel. Nah, tarik panah. Kepuasan ke Y, kepuasan ke sini, kepuasan ke sini. Begitu juga dengan Z, kalian bisa tuntaskan. Nah, panahnya tinggal kita masukkan kualitas ke kepuasan. Ini akan jadi hijau, ya. Tinggal buat satu lagi di Z11. Kita tuntaskan Z13. Oke, ini jadi merah otomatis. Kita pindahkan ke kanan. Kemudian kita rename. Via sambil ditulis absennya ya, nanti serahkan ke saya ya. Saya akan absen manual aja. Karena waktu tidak cukup. Ini Z1. Z1, kemudian kita buat Z2. Kalau ada yang berhasil mengerjakan ini, langsung lapor saya ya. Akan jadi pemenang pertama. Rename Z2 sambil mengerjakan yang lain. Ayo. Z2. Ini right. Ini Z3. Kita balapan. Ayo. Kalian anak milenial lebih jago dari saya. Right. Oke, kita buat dari Z11 sampai Z33. Sip, tekan. Yuk, pindahkan. Kita hide. Kemudian rename. Ini adalah variabel Z atau variabel loyalitas nasabah. Bagaimana Bu cara menyajikannya nanti di bab 4? Lihat contoh skripsi yang saya share. Nah, kita panah satu lagi. Dari kualitas ke loyalitas, dari kepuasan ke loyalitas. Dari sini ke sini, ini ke sini. Satu lagi pasti hijau. Yes. Nah, udah deh. Balik ke slide. Tinggal uji validitas, reliabilitas sama persis caranya dengan first order confirmatory.
Kalau ada yang nggak valid, hapus di indikator di sini dan hapus juga yang ada di variabel utama. Ya, jadi kalau misalkan tidak validnya X21, maka X21 di second dihapus, X21 di first juga dihapus. Jadi ada 2 tahap ya. Oke, ini adalah second order confirmatory. Kalau sudah, kita kirim ke JP. Ya, ini adalah cara membuat second order confirmatory. Ini adalah uji validitasnya sama persis. Uji reliabilitas sama, uji hipotesis sama, cara untuk mendeskripsikan sama juga seperti di bab 4 contoh skripsi yang saya kirim. Oke, bisa ada yang bisa mengikuti? Kalau ada yang berhasil langsung kirim di WA seminar manajemen ya. Kalau yang sudah langsung difotokan, langsung kirim di gambarnya di sini. Saya akan tentukan pemenang hari ini siapa saja yang berhasil mendapatkan voucher 10.000 untuk 5 orang. Dan saya langsung kirim nanti ya ke nomor kalian. Oke, tidak ada pertanyaan karena waktunya sudah habis. Kalau mau diskusi kita lanjut di seminar manajemen. Saya akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Terima kasih semuanya. Kita lanjut diskusi di grup ya. Dan mulai kalian praktek membuat bab 4. Minggu depan kumpulkan di hari paling telat hari Selasa ya. Kita ketemu lagi hari Kamis di jam berapa ya? Jam 10 atau jam 11? Jam 11 boleh. Ibu, itu PR-nya yang mana? PR-nya yang dimensi tadi, PR-nya yang barusan yang sekarang nih, yang sekarang kerjain ya. Ikutin saya. Oke? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.